Salam dan bahagia. Perkenalkan saya, Gregory Slowo, CGP Angkatan 10 Kabupaten Lembata, Unit Kerja TK Negeri 2 Nubatukan. Pada video kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Kesimpulan saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Sebagai seorang guru yang baik, saya harus memiliki kemampuan untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut yang dapat diterapkan di sekolah dengan konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia, memahami posisi kontrol restitusi yang tepat sebagai seorang guru, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, dan menerapkan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Yang pertama, disiplin positif adalah suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif juga lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan sebuah tindakan. Selanjutnya, dapat membuat murid memahami dan menyadari perilakunya berdasarkan motivasi internal, bukan berdasarkan motivasi eksternal, berupa paksaan, ujian, dan ataupun juga hukuman. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi perilaku manusia di sini, yaitu yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang berikut untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri serta nilai-nilai yang mereka percaya. Dari ketiga motivasi perilaku manusia tersebut, guru dapat mengidentifikasi perilaku mana yang merupakan motivasi eksternal dan internal. Nah, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain adalah merupakan motivasi eksternal. Sedangkan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya merupakan motivasi internal. Di sini tugas seorang guru adalah menumbuhkan motivasi internal tersebut dengan jalan menghindari hukuman dan penghargaan yang berlebihan agar bertumbuhlah motivasi internal yang lebih besar dalam diri murid. Yang ketiga, posisi kontrol seorang guru. Ada 5 posisi kontrol guru, yaitu yang pertama, penghukum. Guru pada posisi penghukum ini biasanya menggunakan hukuman baik fisik maupun verbal. Yang berikut, pembuat merasa bersalah. Guru pada posisi ini akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah dan atau rendah diri. Kemudian posisi kontrol yang berikut adalah teman. Guru pada posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Kemudian yang berikut, pemantau. Posisi pemantau sendiri berawal dari stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Dan yang kelima yaitu manajer. Guru membimbing anak untuk bertanggung jawab serta mencari jalan keluar terhadap permasalahannya. Dari kelima posisi kontrol guru, posisi manajer adalah yang paling ideal bagi seorang guru. Karena guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Pada posisi manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Keempat, keyakinan sekolah atau kelas.
Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Yang kelima, penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan suatu masalah melalui 3 tahapan, yakni menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Dengan tujuan menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Keterkaitan materi budaya positif dengan nilai dan peran guru penggerak. Yang pertama, budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, yakni berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif. Yang berikut, budaya positif dapat pula terwujud dengan mendorong kolaborasi antar semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah atau kelas yang harus disepakati serta dijalankan secara bersama-sama. Yang berikut kaitan materi budaya positif dengan visi guru penggerak. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah menyiapkan anak yang berkarakter, cerdas, dan berbudaya dalam suasana yang menyenangkan. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan prakarsa perubahan saya, yaitu menumbuhkan budaya positif pada anak yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif terkait dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus saya kuasai, memaknainya secara lebih mendalam, mengaplikasikannya dalam tugas saya sebagai pendidik, dan membagikannya kepada rekan sejawat di sekolah. Hal yang menarik bagi saya di luar dugaan saya adalah saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Ternyata penghargaan berdampak kurang baik bagi murid, antara lain dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum, atau dengan kata lain, penghargaan sama dengan hukuman. Salah satu perubahan yang terjadi setelah saya mempelajari materi ini adalah saya menyadari posisi kontrol yang selama ini saya lakukan dalam menyelesaikan suatu kasus adalah sebagai penghukum atau pemantau. Yang mana seharusnya posisi kontrol yang ideal menurut saya sebagai seorang guru adalah sebagai manajer dengan cara menyelesaikan suatu kasus dengan menerapkan segitiga restitusi. Saya menangani murid saya yang sering memukul dan membuli temannya dengan menerapkan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas atau sekolah. Perasaan saya sangat termotivasi untuk terus berbenah diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di kelas maupun di sekolah. Hal yang sudah baik adalah sudah mulai muncul motivasi dalam diri murid-murid saya untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Dan yang perlu diperbaiki adalah posisi kontrol guru harus sebagai seorang manajer. Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol yang paling sering saya pakai yaitu penghukum dan pemantau. Perasaan saya saat itu adalah saya meyakini bahwa dengan memberikan hukuman, maka perilaku negatif anak akan cepat berubah menjadi lebih baik dalam waktu yang singkat.
Setelah mempelajari modul ini, posisi kontrol yang mulai saya terapkan yaitu manajer. Perasaan saya menjadi lebih tenang dan saya mulai menyadari pentingnya membangun komunikasi atau dialog dengan anak dalam menyelesaikan suatu masalah. Dengan demikian, maka akan bertumbuhlah motivasi intrinsik anak dalam hal mandiri dan bertanggung jawab, baik bagi dirinya maupun bagi orang lain. Pernah, namun saya hanya menjalani satu tahapan saja, yaitu validasi tindakan yang salah dengan memberikan beberapa pertanyaan pada anak sebagai berikut. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Atau kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Adapun hal lain yang penting untuk saya lakukan demi terciptanya budaya positif di sekolah atau di kelas adalah saya harus menjalin kerjasama atau kolaborasi dengan orang tua murid agar budaya positif yang diterapkan di sekolah dapat diselaraskan pula di rumah. Sehingga terciptalah suatu kebiasaan positif baik di lingkungan sekolah, rumah, maupun di masyarakat.